Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kuat Priyono, NIM 19010404006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester 3. Di sini saya akan mengulas kembali tentang teori relevansi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Kemudian kita berlanjut membahas tentang teori relevansi. Dalam pendekatan teori relevansi, pada komunikasi, seluruh kerangka maksim Grace sepenuhnya digantikan oleh prinsip relevansi. Prinsip ini, menurut Seiber dan Wilson, mencapai penyederhanaan yang diperlukan terhadap kerangka Grace, meskipun sekaligus tidak kehilangan kekuatan kerangka tersebut dalam memberikan penjelasan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konteks. Konteks sendiri adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejaan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau menjelaskan pijakan utama dalam analisis pragmatik. Konteks ini meliputi penutur dan petutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalam ujaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deiksis. Menurut Purwo, deiksis sendiri itu adalah sebuah kata yang dikaitkan bersifat deiksis apabila berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi pembicara dan tergantung juga pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Misalnya, kata saya, sini, sekarang. Memberikan pengertian bahwa deiksis berasal dari kata Yunani yang berarti menunjukkan atau menunjuk atau menunjukkan. Deiksis berasal dari teori tata bahasa untuk menangani ciri-ciri penentuan bahasa yang berhubungan dengan watak dan tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kritik filosofi terhadap teori relevansi. Positiflogika atau latar belakang. Positiflogika pertama tampil menunjukkan pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20 hingga 30 tahun kemudian. Meskipun hampir tak ada satupun yang mendukung positiflogika, namun warisannya terhadap filsafat dan terhadap berbagai disiplin lain terhadap bertahan hingga zaman sekarang. Positisme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori relevansi 2. Putnam tentang positisme. Positisme logika, sebagaimana telah kita lihat, mengajukan kriteria signifikasi di mana setiap pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung atau yakini dapat dibuktikan kebenarannya dengan pengalaman dianggap tidak ada artinya. Kita juga telah melihat bagaimana positisme mengistimewakan metode berbagai disiplin, tentunya yakni sains, empiris, logika, dan matematika dalam kriteria signifikasi ini. Namun demikian, dalam mengistimewakan disiplin-disiplin ini, positisme selalu rentan terhadap tuduhan bahwa kriteria signifikasi ini digagalkan oleh standar-standarnya sendiri. Karena kriteria ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains empiris, yakni logika dan matematika, oleh karena itu, kriteria ini pasti tidak bermakna. Putnam menangkap tuduhan penyangkalan diri ini sebagai berikut. Satuan-satuannya jawaban yang jelas adalah mengatakan bahwa kriteria signifikasi positif logika adalah penyangkalan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori makna. Garis besarnya pendekatan-pendekatan terhadap kajian makna. Makna yang merupakan sebuah gagasan yang kompleks tercermin dalam sejumlah disiplin akademik yang bermuatan pada kajian tentang gagasan ini. Menyebutkan
filsafat, psikologi, neurologi, semantik, dan linguistik sebagai disiplin-disiplin yang memperlihatkan perhatian kalangan akademik pada makna. Di samping itu, dalam disiplin-disiplin tentunya maka dikaji dalam berbagai cabang khususnya, misalnya semantik dan pragmatik dalam linguistik. Bahkan dalam cabang-cabang disiplin khususnya makna dianalisis secara berbeda menurut perspektif atau kecenderungannya. Misalnya, pragmatik dikarakteristikan dengan kecenderungan yang radikal dan neo-Gres, kognitif, interaktif, dan kemasyarakatan. Di samping mengungkapkan komplikasi makna, keseragaman pendekatan-pendekatan ini terhadap kajian makna dapat menyebabkan pemiskinan konseptual ketika masalah-masalah makna bila saling berhubungan secara benar, saling dikaji secara terpisah satu dari yang lain. Koreksi terhadap pemisahan konseptual ini dengan mengembalikan pemisah disipliner yang menciptakan merupakan tujuan utama kajian pragmatik yang bersifat multidisipliner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologis terhadap makna. Realitas makna psikologis tidak dapat dilepaskan sebagaimana ditunjukkan oleh pembahasan bab yang terdahulu yang sudah saya jelaskan. Ketika kita tidak mungkin mengatakan sesuatu terhadap berbagai kegunaan multidisipliner, maka relevansi tanpa membuat daya tarik yang sangat besar terhadap bentuk makna psikologis, tentu bahkan ini di luar kegunaan-kegunaan multidisipliner ini. Makna psikologis merupakan komponen yang diperlukan dalam memahami makna tentang istilah-istilah sendiri. Saya akan membahas jumlah usulan filosofis tentang sifat representasi mental yang sangat penting bagi pendekatan psikologis terhadap kajian makna. Makna psikologis dalam menyelidiki disiplin-disiplin ini dapat sebagian besar dapat memulai pembahasan dengan menyelidiki mengapa berbagai ahli teori percaya bahwa ada komponen representasional yang diperlukan bagi konsep makna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pragmatik dan pikiran satu. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran sejak manusia mulai berefleksi pertama kalinya dengan kesadaran dan pikiran mereka, terdapat gagasan pikiran telah menempati suatu dari posisi refleksi dalam berbagai pertimbangan mereka yang mendalam. Karena di samping sebagai subjek refleksi semacam ini, pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul dari semua refleksi. Kerefleksian ini memang telah menambah karakter pikiran yang membingungkan sesungguhnya. Pengabaian terhadapnya telah menyebabkan banyak sekali kesalahan filosofi dan kericuan teoritis. Namun yang paling menarik tentang kerelevasian pikiran adalah bahwa meskipun benar-benar bersifat pragmatik, karena kerelevasian semacam ini berasal dari adanya agen berpikir, namun sehingga sekarang kajian-kajian pragmatik terhadap pikiran masih sangat sedikit. Dalam kajian ini kita akan membahas kurangnya kajian-kajian pragmatik terhadap pikiran ini dengan mempertimbangkan apa yang dapat diberitakan oleh salah satu disiplin pragmatik, yakni disiplin pragmatik linguistik kepada tentang struktur pikiran itu. Disebabkan oleh ketergantungan fenomena pragmatik pada proses kognisi yang lebih luas. Pragmatik menyediakan batu ujian yang menarik bagi calon-calon teori pikiran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pragmatik dan pikiran 2. Scepter dan Wilson mengajukan sebagai kasus yang menarik untuk menantang modalitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi dasarnya adalah bahwa modalitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Dengan demikian, bagi Scepter dan Wilson, pernyataan bahwa pragmatik merupakan sebuah modul setara dengan pernyataan pragmatik mengandung kode. Di sini kami hanya akan berasumsi bahwa ada hubungannya yang diperlukan antara modalitas sistem linguistik dan kenyataan bahwa ia menggabungkan kata bahasa atau kode. Dengan demikian, pernyataan bahwa pragmatik merupakan modul pada hakikatnya sama dengan pernyataan bahwa ada kode pragmatik. Namun demikian, Scepter dan Wilson berpendapat bahwa minimal ada 4 tipe khusus yang menunjukkan bahwa kode-kode tidak diperlukan atau tidak memadai untuk menginterpretasikan ujaran. Pertama, meskipun alegori gramatikal tertentu dapat diajukan mendasar decoding
Peter terdapat ujaran Mary dalam pertukaran percakapan berikut, namun jauh lebih kecilnya kemungkinannya bahwa suatu algoritma dapat mencapai disambiguasi kata but dalam ujaran ini. Contoh, Peter Ozzy Osbourne coming to dinner. Ozzy Osbourne akan datang untuk makan malam. Mary, I will bring a bat. Aku akan membawakan seekor kelelawar. Sibukasi semacam ini terjadi berdasarkan atas pengetahuan tentang penampilan Ozzy Osbourne, khususnya kenyataan bahwa sebagai bagian dari penampilan tersebut dia menggigit kepala seekor kelelawar hingga putus. Ya, saya akan membahas tentang deiksis dalam pragmatik. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia tidak akan terlepas dari aktivitas berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Kebahasaan manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, semakin menempatkan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi di antara mereka. Upaya pemahaman penggunaan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan mencapai sasaran yang diinginkan menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dapat menghindari sasaran yang diinginkan menjadi salah satu hal yang menghindari kesalahan dalam tindak tutur. Disinilah studi pragmatik menjadi sangat penting dalam dianggap perlu untuk dipelajari. Contohnya sederhana, misalnya penggunaan kata aku atau saya sebagai bentuk kata ganti persona. Secara semantik, kedua kata itu pemakaiannya masing-masing memiliki perbedaan. Kata aku hanya dapat dipakai dalam situasi informal, misalnya di antara dua peserta tidak ujaran yang saling mengenal atau sudah akrab. Sedangkan kata saya dapat digunakan baik dalam situasi formal maupun informal. Berikutnya, setelah mulai mengarahkan pada bagian yang lebih luas dalam studi pragmatik, setelah mempelajari modul ini, yang ingin dicapai adalah agar kita dapat pertama menjelaskan hakikat deiksis implikator dan peranggapan, yang kedua tentang menjelaskan macam-macam deiksis dan kegunaannya, yang ketiga menjelaskan penggunaan implikator dan peranggapan dalam pragmatik, yang keempat atau yang terakhir menerapkan konsep deiksis implikator dan peranggapan dalam aktivitas berbahasa lisan maupun tulisan. Setelah tujuan yang ingin dicapai dapat kita pahami, terdapat niat dan pustaka perhatian sehingga diharapkan kita dapat dengan mudah mempelajari bab-bab yang sudah kita bahas. Demikian tentang pragmatik yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.